Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para hadirin, para hadirat, para ibu, para ummahat dan akhwat yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali, bertatap muka kembali di tempat ini, di musala nuansa Ubalan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan di dalamnya dan merahmati orang-orang yang memakmurkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di luar bulan Ramadan, dan sekarang kita selepas Ramadan kembali bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Mi'atu Wasilatin Yuhibbakallahu wa Rasuluh, 100 sarana agar Allah dan Rasulnya mencintaimu. Yang kita sekarang sampai pada Al-Wasilatul Khamisatu wal Ishrun, sarana yang ke-25. Antuhibba wa tubghidha fillahi walillahi ta'ala. Engkau cinta dan engkau benci karena Allah dan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dari pembahasan kita poin yang ke-25, agar kita bisa meraih dan mendapatkan cintanya Allah, yaitu kita tidak mencintai sesuatu, kita tidak membenci sesuatu, kita tidak mencintai seseorang ataupun membencinya, melainkan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mencintai dan tidak membencinya melainkan karena Allah. Ya, kita mencintainya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena hanya sekedar sebagai orang yang memiliki hubungan nasab, bukan hanya sekedar karena kita memiliki hubungan kepentingan dengan dia atau yang semacamnya, namun kita mencintainya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, kita membenci seseorang misalkan bukan karena kita terganggu, bukan karena kita tersakiti, atau bukan karena perkara-perkara yang kaitannya dengan urusan pribadi, akan tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin barangkali dia melanggar perintah Allah, atau barangkali dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata mu'alif, al-muslimu, seorang muslim itu yuhibbu ma yuhibbuhullah, dia mencintai apa yang Allah cintai. Wa yubghidu ma yubghiduhullah, dia membenci apa yang Allah benci. Ini sifat orang mukmin. Ini adalah ciri daripada orang mukmin. Orang mukmin itu apapun yang dicintai oleh Allah, dia mencintainya, dan apapun yang dibenci Allah, maka dia pun juga membencinya. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syariatnya, perintahnya. Ya, semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berarti itu apa yang dicintai oleh Allah, maka kita mencintainya.
Ya, kita wajib hukumnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya mencintainya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Bahkan justru akan menjadi kufur seseorang tatkala dia membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai sesuatu kemudian seseorang membenci apa yang dicintai oleh Allah, maka dia bisa kufur, bisa dia kafir, bisa murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala merintah salat, berarti Allah cinta dengan salat, kita wajib mencintai salat. Orang yang benci salat, maka dia kafir sekalipun dia salat. Orang benci puasa, maka dia kafir sekalipun dia berpuasa, ya. Dia berpuasa karena terpaksa, misalkan dia nggak suka, dia benci dan seterusnya, maka tetap, ya, karena kebenciannya dia kepada apa yang dicintai oleh Allah menjadikan dia kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Wasafa ta'ala Allah walihada, oleh karena inilah kata mu'alif, wasafa ta'ala Allah mensifati as-sahabata, para sahabat itu, fi hubbihim li rasulihi, tentang cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman biqaulihi, dengan firman-Nya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kufar, keras mereka kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai di antara mereka. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada diri para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu saling mencintai karena Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada pada diri mereka adalah itsar, mementingkan orang lain. Nah, sifat itsar, mementingkan orang lain itu tiada lain mesti muncul dari cinta mereka satu dengan yang lainnya. Tidak akan mungkin orang itu berbuat itsar, mengutamakan orang lain, kecuali dia mencintai mereka. Kalau tidak cinta, tidak mungkin mementingkan orang tersebut, tidak mungkin. Wa qala an-nabi, dan bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada 3 perkara, man, siapa saja yang kunna, ketiga perkara itu, fi, ada pada man, ada pada dia, wajada, maka dia akan menemukan, bihinna, dengan ketiga perkara itu, halawatal imani, manisnya iman. Jadi ada 3 perkara. Siapapun di antara manusia yang ada pada dirinya ketiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Manisnya iman, lezatnya iman, maknanya dia akan merasakan kelezatan ketaatan, kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bisa merasakan manis dan lezatnya iman, manis dan lezatnya ibadah dan ketaatan kepada Allah? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi segala kepentingan Allah lebih dia dahulukan daripada kepentingan selainnya. Segala kepentingan Rasulullah lebih dia pentingkan daripada kepentingan selainnya. Apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dia mencintainya dan mendahulukannya melebihi cinta dia kepada siapapun di antara apa yang dia cintai di permukaan bumi ini. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Mencintainya karena Allah. Mencintai karena Allah itu diantaranya adalah mencintai karena dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli salat, orang yang ahli puasa, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah dan seterusnya. Jadi dia kaitkan cinta dia kepada seseorang itu, ya, dengan segala perkara yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, segala perkara yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi itu yang dimaksud dengan la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena nasab. Seseorang mencintai orang tuanya, mencintai bapaknya, mencintai ibunya, mencintai saudaranya, mencintai kerabatnya, pamannya dan sebagainya, itu semua fitrah, tidak tercela. Ya, itu semua adalah fitrah, tidak tercela. Bahkan menjadi terpuji kalau kemudian dia mencintai mereka semuanya karena Allah memerintahkannya, karena Allah yang mengajarkannya. Di samping itu fitrah, demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk mencintai orang-orang tua kita dan karib kerabat kita. Bahkan kita disuruh untuk menyambung tali rahim kita dengan mereka. Sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya, sarana yang ke-24, yaitu antasila rahimak, engkau menyambung tali rahimmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci kembali kepada kekufuran, ba'da an anqadhahu Allahu min, setelah Allah selamatkan dia, entaskan dia dari kekufuran, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi benci dengan kekufuran. Seseorang ingin mendapatkan manisnya iman, manisnya ketaatan, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, harus mencintai apapun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mementingkan kepentingan Allah melebihi kepentingan lain selain Allah. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, syarat agar dia bisa mendapatkan manisnya iman, benci dengan kekufuran. Namanya benci itu ya enggak gelem napa? Enggak gelem napa istilahnya? Enggak gelem kanggonan belas gitu loh ya. Jadi tidak mau tersentuh sama sekali dengan kekufuran, tidak toleran sama sekali dengan kekufuran dan kesyirikan. Itu namanya benci. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini sifat yang harus ada pada diri setiap orang yang dia ingin mendapatkan manisnya iman, ya. Jadi itu tiga perkara itu. Ya, kepentingan dia mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang selainnya. Dan yang kedua, dia apa tadi? Tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, benci dengan kekufuran, benci dengan kesyirikan. Harus benci, ya, tidak ada toleransi dengan kekufuran dan kesyirikan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, lebih-lebih lagi di zaman kita saat sekarang ini budaya-budaya syirik, budaya-budaya kufur itu ada sebagian yang ingin menghidupkannya, sementara dulu sudah dimatikan ya oleh para ulama yang telah mendahului kita. Kemudian di masa sekarang pengen diurip-uripi maneh, dihidup-hidupkan lagi. Maka seorang mukmin wajib benci dengan itu semuanya. Tidak boleh ikut-ikutan dengan kekufuran dan segala macam bentuk kesyirikan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, inti daripada hadis ini yang berkaitan dengan bab sarana yang ke-25 untuk mendapatkan cintanya Allah ya adalah apa? Tadi itu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, ini ada kaitannya dengan sarana yang ke-26. Kalau sarana yang ke-25 itu kita disuruh untuk saling mencintai karena Allah agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka sarana yang ke-26 itu adalah merupakan cara bagaimana caranya agar kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, maka ternyata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa saling mencintai karena
karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita lanjutkan al-wasilatu sadisatu wal ishrun, sarana yang ke-26, ifsya'us salami 'alan nas, menebarkan salam di antara manusia. Ya, menebarkan salam di antara manusia. Ini di antara cara agar kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin, jika kalian disalami dengan salam penghormatan, fahayyu, maka balas salam penghormatannya, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, aurudduha, atau balas yang semisalnya. Ya, ini perintah. Berarti perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi kalau kita diului salam, maka kita berkewajiban membalasnya dengan yang lebih baik atau sama, sepadan, dan semisal. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi, dan bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada kaitannya dengan keimanan. Ciri orang yang beriman itu adalah saling mencintai karena Allah. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, kalian tidak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan bisa beriman dengan iman yang sempurna hingga kalian saling mencintai karena Allah. Awala adullukum, maukah kalian kutunjukkan, ala syai'in, atas sesuatu, idza fa'altumuh, jika kalian melakukannya, tahabbabtum, maka kalian akan saling mencintai. Lalu apa sarananya agar kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kita disuruh untuk menebarkan salam di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu diikuti dengan perkataan mu'allif, wa ifsya'us salami, dan menebarkan salam, wal musafahatu lirrijali ba'duhum ba'dha, dan saling berjabat tangannya kaum laki-laki sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, tuzidul mahabbata, akan menambah rasa cinta. Saling mengucapkan salam ditambahi dengan jabatan tangan, berjabat tangan, itu akan semakin menambahkan cinta. Kalau tidak mengucapkan salam, juga tidak mau jabat tangan, nah ini berarti ada apa? Ada masalah di antara dua orang itu, begitu ya. Ada masalah itu di antara dua orang itu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya, misalkan begitu ya, ketemu podo adoe begitu ya, saling melihat, misalkan begitu, merodai dingklu apen-apen gak ru kan ya. Ya, orang dingklu apen-apen gak ru, dingklu ngene didelok ambek koncone, kok dingklu ae terus babano lewat terus gitu ya. Karepmu. Nah, berarti kan ono ya masalah gitu ya. Berarti di antara dua orang itu ada masalah, tidak ada mahabbah berarti di antara keduanya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah, sementara kita diperintah untuk saling mencintai ya. Maka ya harus ada yang ngalah kan begitu. Makanya kalau ada orang itu berselisih satu dengan yang lainnya, yang diperintah oleh Nabi SAW kan gak kaku-kakuan gitu ya, gak menangan, tetapi yang dipuji adalah yang mengalah ya. Man bada'a bis salam, orang yang mengawali dengan mengucapkan salam. Nah ini sing ngalah, ini sing menang, bukan menang-menangan begitu ya, tetapi sing ngalah sing menang gitu ya. Ojo ngomong sing waras ngalah gitu ya. Berarti sing gak ngalah
Oleh Kak Waras gitu ya. Itu malah nama jenenge ghibah jadinya kan begitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Maka amman nisa adapun kaum wanita fala yajuzul musafahatu lahunna bil yad ya, maka tidak boleh menyalami laki-laki menyalami tangan mereka ya. Kenapa? Karena haram, dihormati dzalik karena haram. Wa in jaza bil kalam, sekalipun boleh dengan ucapan ma'amdil fitnah, bersamaan dengan aman dari fitnah. Laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan ya boleh asal aman dari fitnah. Lek gak aman dari fitnah gak usah sok akrab. Gak usah sok akrab gitu ya, bujangan gitu ya, ikhwan ketemu akhwat papasan, assalamualaikum ukhti, aduh meroteng ngono ya. Tidak perlu, itu tidak aman dari fitnah gitu ya. Mbah-mbah ngono gak apa-apa ya. Nenek-nenek, kakek-kakek ngono gak apa-apa ya. Lek padha bujangane gak usah. Utawa bojone wong khawatir sing lanang cemburu malahan begitu kan, jadi repot kan begitu ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita membahas tentang saling mencintai karena Allah, dan Nabi SAW menunjukkan caranya. Itu menunjukkan bahwasanya saling mencintai karena Allah itu perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting. Bahkan Nabi SAW menceritakan ya di dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku, al yauma udhilluhum, hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka, fi dhilli, di bawah naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, pada hari yang tidak naungan kecuali naunganku. Kan berarti penting ya, sampai dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumkan di hadapan seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Ya, saat manusia bangkit dari alam kubur mereka, berdiri di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang saling mencintai karena aku. Itu pada dasarnya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, Allah benar-benar mencarinya karena enggak tahu atau bagaimana? Karena enggak tahu mana orangnya? Tahu. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala ngomong begitu, berfirman seperti itu kala itu? Kira-kira bagaimana? Ingin menunjukkan kepada seluruh manusia di mana kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perlu untuk diumumkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan sama Allah Subhanahu wa taala agar seluruh manusia tahu kedudukan yang sangat tinggi diberikan kepada mereka yang saling mencintai karena Allah. Lalu mereka dikumpulkan, diberi naungan oleh Allah di bawah naungannya, naungan arsy. Kalau diberi naungan, berarti pada saat yang lain kepanasan, mereka tidak kepanasan. Kayupan gitu ya. Pada saat yang lain kelaparan, dia tidak kelaparan. Yang lain kehausan, dia tidak kehausan. Diberi naungan, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, wajabat mahabbati, wajib cintaku bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku, wal mutajalisina fiyya, dan orang yang saling duduk-duduk karena aku, wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling berziarah, saling berkunjung karena aku, wal mutabadilina fiyya, dan orang yang saling berkurban karena aku. Luar biasa. Hadis ini mengajari kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan sesamanya. Bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Kita diperintahkan kalau memang kita ingin dapat cintanya Allah kepada sesama kita, sesama saudara kita,
untuk menjaga ukhuwah di antara kita, kita harus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk bermajlis bersama dengan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Saling menziarahi, saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala, dan saling berkurban untuk mereka. Saling berkurban itu berarti apa? Saling membantu, ta'awun, ya, alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, orang-orang seperti inilah yang nanti akan dicari-cari sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, dikumpulkan di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Wajib mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah dikatakan wajabat mahabbati, wajib cintaku, berarti orang yang dicintai itu dimasukkan kemana? Ke surga, jelas gitu ya. Nah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wajib di surga. Ya, tatkala dikatakan wajabat mahabbati, maknanya wajabat lahu al jannatu, wajib baginya surga. Gitu ya. Harumat alaihi an-naru, haram bagi dia neraka. Ini sudah, ya. Ini haknya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi saling mencintai, saling duduk bermajelis, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, bermajelis. Kalau bermajelis kita misalkan di majelis ilmu seperti ini kan kita bermajelis sekarang lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita datang jauh-jauh dari tempat yang berbeda datang ke sini lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kali saling berkunjung, ini bulan Syawal kemarin. Sekarang masih bulan Syawal, ya. Hari terakhir. Bulan Syawal kita saling berkunjung, maka lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita saling berkorban satu dengan yang lainnya. Nah, itu semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bahasa Indonesia nyinggek ini, menggapai nyendul podoanya, nyendul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sarana agar kita bisa saling mencintai karena Allah, yaitu dengan menebarkan salam. Afsus salama bainakum, kalian tebarkan salam di antara kalian. Kepada siapa kita menebarkan salam? Kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang tidak kita kenal. Bukan hanya kepada yang kenal saja, bukan hanya kepada yang sesama jamaah saja. Pokoknya seorang muslim, ya, yang kalau di negeri kita ini sudah kita katakan hukum asalnya muslim sampai terbukti dia kafir. Begitu nggih jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, saya pernah berkunjung kemarin ini ke rumah salah seorang kerabat Semoro. Assalamualaikum begitu, ya. Ternyata di dalam itu ada tamu keponakan lain dari suaminya, punya keponakan, ternyata hadahumallah, semoga Allah berikan hidayah kepada keduanya, beragama Nasrani. Ya sudah, hukum asalnya doa mai bebekku ya tak ucapi assalamualaikum, kan gitu, ya. Ya, yang itu yang jawab, ya. Anjene napa jenenge? Hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya iso. Saya sendiri nggak tahu, nggak kenal, nggak pernah ketemu. Ya biasa ke rumahnya bebek, wis mari assalamualaikum, masih gak dibuka lawang yang mau nyelonong, kan gitu, ya. Biasa kayak rumahnya sendiri, mau masuk langsung nang dapur. Ya. Jadi beliau ada di dapur. Nah, ternyata di sana ada keponakannya. Wah, aneh kok gitu, ya. Tampilannya beda. Ya, tampilannya temenan lagi, ya. Duduk wong muslim, duduk muslimah, ya. Taib, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Namun hukum asalnya kalau kita nggak tahu sampai terbukti dia
bukan seorang muslim, maka kita ya mengucapkan salam aja, sudah kan gitu ya. Kenapa negeri kita negeri kaum muslimin ya, mayoritasnya kaum muslimin, sudah hukumnya muslim. Hukum asalnya kan seperti itu. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ayyul islami khairun? Islam mana yang terbaik? Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am. Kamu beri makan, wa taqra'us salam ila man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Ini petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu bagaimana kalau kita sudah mengucapkan salam, dia enggak jawab salam? Assalamualaikum, Pak ngoreken. Ya, kadang-kadang assalamualaikum jawabannya kaya lengui sapi. Ngono. Ya. Ya. Wonten sing ngoten niku nggih. Assalamualaikum, Pak. Wah gitu ya. Kan kayak lengui sapi. Jawabnya begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Enggak jawab, bahkan mungkin enggak ngereken. Gitu ya. Ya karena ada fitnah-fitnah tertentu men gitu ya, mengajarkan kepada anak didiknya kalau disalami golongan itu ojo ngucapno salam kan ono kan gitu ya. Assalamualaikum Pak nguraikan wis gitu ya. Sampai perlu saking mangkele gitu ya, dicekel pipine ngeten plek, assalamualaikum gini. Gitu ya. Saking mangkele kan gitu ya. Soalnya gak dijawab ya, gara-gara fitnah macam-macam gitu ya. Salah asuhan maksudnya. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in raddu alaik, kalau mereka menjawab salammu, raddat alaika wa alaihimul malaikah, maka malaikat akan menjawab salammu dan menjawab salam mereka. Wa illam yaruddu alaik, kalau mereka tidak mau menjawab salammu, maka raddat alaikal malaikah, malaikat akan menjawab salammu, wa la'anathum, dan malaikat akan melaknat mereka, au sakatat anhum, atau malaikat diam dari mereka, enggak ngomong apa-apa ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin ya, dan juga Al-Mawarzi dalam Ta'dhimu Qadris Shalah dengan sanad sahih, disebutkan Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Jadi dijawab oleh para malaikat. Kalau dia enggak mau jawab ya urusanmu. Sing rugi siapa? Sing salam napa sing gak gelem jawab salam? Sing gak gelem jawab salam, dia rugi sendiri. Ruginya apa? Gak dapat pahala, gak dijawab malaikat, bahkan diancam justru dilaknat sama malaikat ya. Itu dari hadis Abu Hurairah ya. Ada lagi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ya, dengan sanad sahih mauquf ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, innas salama ismun min asma'illah, sesungguhnya salam itu adalah satu isim, satu nama dari nama-nama Allah. Wada'ahu Allahu fil ardi, Allah letakkan nama itu di bumi. Fafshuhu bainakum, maka tebarkanlah salam itu di antara kalian. Innar rajula idza sallama 'alal qaumi, sesungguhnya seseorang jika dia mengucapkan salam kepada satu kaum, faraddu alaih, lalu mereka menjawab salamnya, kanat alaihim fadlu darajah, maka ada atas mereka keutamaan satu derajat. Li'annahu dzakarahumus salam, dikarenakan mereka karena penyebutan mereka kata assalam, yakni nama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau mereka jawab, mereka dapat keutamaan satu derajat. Wa ilam yarudda alaih, kalau kemudian dia tidak dijawab, radda alaihi man wa khairun min wa atyab, maka akan menjawab dia makhluk yang lebih baik dan lebih suci daripada orang yang tidak mau jawab salamnya tadi itu. Jadi tidak
tidak rugi sama sekali. Kita mengucapkan salam, dijawab gak dijawab, gak usah kapok gitu ya. Assalamualaikum gak direken, assalamualaikum gak direken, ditenono gak katini kan gitu ya. Gak usah gitu ya, gak usah mangkelan kan gitu nggih. Gak usah mangkelan ya. Jadi misalkan gak dia nggak jawab alhamdulillah, ono makhluk sing luwih apik timbang kon sing jawab. Tapi gak usah diomong ngono. Ya gak usah, semeneng dibatin ae kan gitu nggih. Gak usah diomong no. Baik, sudah masuk isya. Silakan adzan, fadhal. Kita lanjutkan sebentar jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, masih berkaitan dengan salam tadi itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannata bis salam." Sembahlah oleh kalian Allah zat yang Maha Rahman, beri oleh kalian makan, memberi makan. Memberi makan itu maksudnya napa? Hah? Napa? Memberi makan ada dua, sedekah atau memberi hadiah. Sama-sama memberi makan. Ya. Jadi sedekah atau hadiah. Kalau sedekah itu kepada orang-orang miskin yang berhak untuk disedekahi. Tapi kalau hadiah diberikan kepada orang-orang kaya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Misal kita duduk di majelis seperti ini, ono sing kirim bawa konsumsi. Ya bawa makan. Itu sedekah atau hadiah? Hah? Sedekah atau hadiah? Ya tergantung kan gitu ya. Siapa yang makan? Nah itu ya. Ya, mohon maaf ya, kan ada jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya. Pengajian misalkan selalu ada konsumsinya, ada makannya bahkan mungkin gitu ya. Mungkin barangkali ada di antara jamaah, barangkali begitu ya, ada yang dia saat itu kesulitan di rumahnya nggak bisa makan, ayo diajak keluarganya, ayo nang pengajian. Ya, kemudian makan. Barangkali bisa terjadi seperti itu loh, bisa terjadi seperti itu. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Bagi yang tidak mampu, maka itu berarti sedekah bagi dia. Bagi yang kaya itu jadi hadiah. Nah, itu tetap dalam koridor tut'imut ta'am. Kamu memberi makan. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, beri makan orang yang kelaparan atau memberi makan tetangga sebelah rumah, kanan kiri depan belakang misalkan, itu namanya tut'imut ta'am. Sekalipun kita tahu tetangga kita orang kaya, tidak ada masalah kan gitu ya, kita bagi-bagi makanan kepada mereka. Kira-kira ditolak enggak? Enggak gitu ya. Kita bawa sepiring apa begitu ya, dibagikan ke tetangga. Adat kita biasa balano piring mesti diseni kan gitu ya, dibales itu, saling memberi makan ya, itu kebiasaan adat kita ya, itu baik dan itu bagus sama sekalian rahimani wa rahmakumullah, asal ikhlas ya, bukan karena tetangga waduh rek dikei panganan iki kudu ngekei mana iki, lek gak ngekei iki wisin, nah wis kalau ganjaran malahan ya, jadi tidak dapat pahala ya, karena pendorongnya, motivasinya bukan karena Allah tapi karena malu ya. Jadi itu it'amut ta'am, beri atimut ta'am, beri makan, wa afsus salam, bertebarkan salam, tadkhulul jannata bis salam, kalian akan masuk surga dengan selamat gitu ya. Jadi sembahlah Allah, maksudnya perintah larangan Allah sudah itu perhatikan, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, lalu memberi makan, suka bersedekah atau memberi hadiah, menebarkan salam, masuk surga dengan selamat. Gampang kok ya aneh nggih? Gampang kok ya aneh nggih? Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, sering memberi sedekah dan hadiah makan, lalu menebarkan
salam. Sudah itu dilakukan kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat, ya. Jadi tidak cukup butuh rahman tok, sembah Allah tok, marono kano napa? Perhatiannya kepada orang lain itu tidak cukup, ya. Belum bisa menjadikan seseorang masuk surga dengan selamat itu ya. Berarti kalau ada mengatakan masuk surga dengan selamat, berarti ada yang masuk surga tapi nggak selamat gitu ya. Nah ini waliyadzubillah, kita kan berharap masuk surga dengan selamat gitu. Pokoknya seorang mukmin mati dalam keadaan beriman, dia pasti masuk surga. Lah ini ternyata masuk surga ada yang selamat, ada yang enggak selamat. Berarti enggak selamat berarti dia apa no dhisik. Nah ini ya yang kita harapkan kan masuk surga dengan selamat. Kalau ingin masuk surga dengan selamat, takwa kepada Allah, menyembah Allah tabaraka wa taala, ternyata masih enggak cukup, harus perhatian dengan sesamanya, memberi makan itu kan bagian dari perhatian kepada sesamanya, lalu menebarkan salam, menjaga hubungan satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi Nabi SAW pernah bersabda, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Tidak ada di antara dua muslim yang keduanya bertemu lalu saling berjabat tangan, illa ghufira lahu ma qabla an yaftariqa, melainkan diampuni untuk keduanya sebelum keduanya berpisah. Wis jangkep salam bareng jabat tangan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Taib. Nah, di sini saya punya makalah judulnya Mempererat Ukhuwah hingga ke Jannah. Ini ada 31 halaman. Nah ini enggak cukup diwaca kabeh ya, wis memang cukup bae wis gitu. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi banyak sekali sarana-sarana agar kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan tadi cuma tadi itu. Ya, menebarkan salam. Taib. Ya, masih banyak lagi sebenarnya, di antaranya adalah saling sapa ya dan murah senyum. Kemudian berbaik sangka kepada saudara seiman, lalu apalagi membersihkan hati ya terhadap saudaranya, tidak hasad dan jangan membuat hasad, jaga perasaan orang lain, selalu ingat jasa kebaikan orang lain, tidak mengungkit kebaikan orang lain, kemudian jangan cari kesalahan orang lain ya, kemudian saling berkunjung, mudah memaafkan orang lain ya, karena ana wong sing nganceman ya, lah ana wong salah wis gak wangel nyepuro gitu ya, bahkan ngancem pun ditenono kon di akhirat kan ya ngono. Padahal kita diperintah apa? Untuk saling memaafkan, mudah memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan damai maka pahalanya ada di tangan Allah. Lalu saling mendoakan sesamanya. Itu ringkasan dari makalah yang saya tulis 31 halaman, mempererat ukhuwah hingga ke surga. Taib, demikian. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, monggo. Ya napa niku kita benci karena Allah tapi tetap harmonis ini napa ceritanya ya? Kan angel ngeten niki ya. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Untuk terhadap orang tua itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, silakan kita baca apa namanya nasihat Luqman kepada putranya. Gimana nasihat Luqman kepada putranya coba? Ya. Loh kok pas langsung surat Luqman nih ya. Napa? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini menjadi perhatian kita. Pergauli keduanya dengan cara yang baik. Padahal apa?
Pergaulilah keduanya dengan baik padahal musyrik, padahal kafir, kan begitu ya. Apalagi cuman hanya sekedar melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu hanya sekedar, kan begitu. Kalau dibandingkan dengan kesyirikan, kalau dibandingkan dengan kekafiran, itu gak ada apa-apanya gitu loh. Makanya kalau perbandingannya kesyirikan dan kekufuran, maka kita katakan hanya sekedar. Apalagi begitu. Katanya, jadi wajib wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik, gitu ya. Dengan cara yang baik, jangan sampai kepada orang tuanya dibarok. Kenapa dibarok nih? Berlepas diri, dibasek orang tuanya gara-gara kenapa? Masih melakukan ritual-ritual tertentu. Oh, enggak boleh. Ya Mas kalian, rahimani wa rahmakumullah taala, tetap harus bersikap baik, gitu ya. Bersikap baik. Lebih-lebih lagi yang harus diutamakan itu sing sembodo. Nang wong tua niku sing sembodo. Ya. Nasihat kita enggak diterima misalkan begitu, dia membenci kita, sing sembodo. Sembodo niku ya napa carane sembodo? Duitmu tokno, nah ngono. Ya, sing sembodo, duitnya di tokno, banyak membantu gitu ya. Jadilah anak yang nomor 1 di depan tatkala bantu orang tua. Ojo ngareni. Bapak. Watasane sik ngono ae, ngono ya gitu ya. Ya wis tambah napa? Ya tambah nemen, tambah benci. Oh ngono kono le ngaji lah ngono ya. Ya, gitu. Jadi kita harus jadi anak yang nomor 1 di depan kalau sudah berkaitan dengan orang tua, kepentingan orang tua, gitu ya. Jangan kalah dengan yang lain. Tatkala kita sudah memiliki ilmunya, kita sudah mengaji dan seterusnya, maka harus dinilai oleh orang tua kita sebagai orang yang paling berbakti di antara anak-anak yang lain, terlepas dari segala napa jenenge perbedaan antara kita dengan orang tua, antara kita dengan sanak keluarga kita dan sebagainya, tapi kita harus sangat bernilai di hadapan mereka sebagai anak yang paling berbakti kepada mereka. Kalau kita punya harta, ojo eman-eman lek nang wong tua, juga terhadap kerabat-kerabat kita. Dia jangan eman. Ya. Karena itu adalah bagian dari dakwah kita, dakwah bilhal, lesan gak dirungokno, kan begitu. Ya. Tapi kalau dengan hal kita bantu mereka, kebutuhan mereka, kepentingan mereka dan lain sebagainya, kita permudahkan urusan mereka dan seterusnya, maka di sanalah mereka akan bisa menilai dan kita berharap agar Allah kemudian memberikan hidayah, melapangkan hati. Kalau misalkan tidak bisa menerima hidayah, minimal tidak memusuhi hidayah. Itu sudah minimal, itu lebih baik. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Minimal menghargai, menghormati dan seterusnya, kan begitu ya. Jangan malah melarikan diri. Tidak boleh ya. Ayatnya itu wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli pakai bahasa sahib. Sahib itu dekat, sahabat dekat, kan begitu. Temani, itu bahasanya sahib, bahasa yang terdekat, kan begitu. Jadi jadilah sahabat bagi keduanya di dunia itu dengan cara yang sebaik-baiknya, begitu. Jelas nih insyaallah. Nah. Yang lain atau cukup? Cukup ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu yang berikutnya dan mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.